Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mun'imul mannan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bi asyrafil adyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaku man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kembali puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan hanya dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah salawat seiring salam senantiasa kita mohon tercurahlah selalu untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga dan sahabatnya. Semoga kita tergolong hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlahan namun pasti menjadikan teladan uswah hasanah daripada yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani hidup dan kehidupan. Melalui mimbar ini, khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ihsan Telkom Jakarta Barat senantiasa tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tema khutbah Jumat kita kali ini adalah bagaimana agar urusan rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita sadari terlebih dahulu, yang namanya rezeki bukan hanya dalam artian uang, harta, benda saja. Kita harus sadari makna hakikat rezeki luas. Ketika iman masih melekat dalam kalbu, oh sungguh ini rezeki yang tiada terhingga dari Allah. Ketika kita bisa asyik masih rukuk sujud menyebut asma'nya, rezeki.
sehat, afiat, rezeki, bisa bersilaturahim, dan termasuk hari ini kita Jumatan, rezeki. Dari rumah kita keluar mencari nafkah, beraktivitas, selamat sampai kantor, sampai tujuan, rezeki. Kembali lagi ke rumah, jumpa dengan keluarga, rezeki. Lisan mudah untuk bertasbih, menyebut asma'nya, berselawat kepada Rasulullah, rezeki. Intinya rezeki luas, bukan hanya sebatas uang, harta, benda, pangkat, jabatan, popularitas, dan sesuatu yang sifatnya materi semata. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang kedua yang perlu kita camkan, sadari benar, Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah binatang melata sekalipun melainkan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah lagi kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia diciptakan dengan sebaik-baik kita. Apalah lagi kita yang iman pada Allah, apalah lagi kita yang diberi akal, apalah lagi kita yang diberikan potensi, apalah lagi kita sebagai khalifatullah fil ardh. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ringkas, padat, ada 7 hal agar rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala bidang apapun, termasuk rezeki uang, termasuk rezeki kesehatan, termasuk rezeki untuk kita jalani hidup dan kehidupan terkait dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Yang pertama, agar urusan rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam sebuah firman-Nya, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan jalan keluar dari segala aneka urusannya, problematika hidup dan kehidupannya, termasuk urusan rezekinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka dan tak diduga-duga, alias Allah mudahkan urusan rezekinya, termasuk untuk rezeki hidup dan kehidupan, termasuk uang. Yang kedua, agar urusan rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal 'ala Allah. Ikhtiar, maksimalkan segala potensi, berdayakan. Namun dengan tawakal itulah Allah akan menjamin, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, mantap dia tawakalnya kepada Allah, dia serahkan segala urusannya kepada Allah, termasuk urusan rezekinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan segala keperluannya, alias mudah urusan rezekinya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang ketiga adalah istighfar. Kita sadar banyak khilaf, banyak salah, maksiat, munkarat yang diperintahkan kadang tidak maksimal kita laksanakan, larangannya masih saja kita terjal. Kita sadar
Al-insan makhlul khata' wan nisyan. Manusia tak luput khilaf dan salah. Perbanyak senantiasa hari-hari yang kita lalui, kita jalankan umur yang tersisa ini istighfar. Mohon ampun pada Allah. Astagfirullahaladzim. Kita mohon ampun atas dosa-dosa yang kita sadari atau tanpa disengaja. Kita mohon ampun dosa lalu dan kini. Kita mohon ampun dosa besar kecil yang kita sadari, lahir maupun batin. Astagfirullahaladzim. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan karuniakan, saya jalallah yarzuq min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezekinya datang dari jalan berbagai penjuru yang tiada diduga-duganya, alias mudah segala urusannya, dimudahkan oleh Allah Ar-Razzaq, oleh Allah yang kuasa menurunkan, menetapkan, memutuskan kuasa Allah untuk memberikan hamba-hambanya dengan Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Benar apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istighfar. Kemudian yang ketiga istighfar, yang keempat senantiasa tiada hari tanpa syukur. Jangan hanya hari, jam, menit, kalau perlu detik kita lalui, tarikan hembusan napas kita, seiring dengannya selalu terhias syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, hamba masih asyik mendeguk, bisa bernapas. Hamba masih Kau berikan kesempatan, jantung berdetak, tangan bergerak, mata menatap, telinga mendengar. Ya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kamu dustakan. Semenjak bangun tidur sampai tertidur lagi, tak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kau hitung-hitung nikmat Allah, takkan mampu kau menghitungnya. Yang ada adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, karena selalu teringat betapa banyak karunia yang masih dimiliki. Karunia Allah, terlebih iman, masih terpatri dalam kalbu kita. Alhamdulillah. Niscaya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Akrab di telinga kita firman Allah ini. Barang siapa yang pandai bersyukur, niscaya ditambah nikmatnya, alias dimudahkan urusan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jikalau kau kufur, azab Allah sangat pedih. Masyarul muslimin hafizakumullah. Setelah itu yang kelima adalah kita pun perbanyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah sholat kita saat tahiyat setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahkan kita berselawat di tahiyat akhir kita setiap sholat. Azan dikumandangkan setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita munajat mohon pada Allah setelah memujinya, sebelum memohon berselawat terlebih dahulu kepada Rasulullah. Dan betapapun hebatnya kita, ibadah kita, doa kita terapung-apung berada antara langit dan bumi, melainkan terlebih dahulu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya berselawat, akan tetapi seiring dengannya saat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita selalu bertekad bercermin kepada akhlak kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah pun, siapa yang berselawat satu kali, Allah berikan rahmat 10 kali lipat. Rahmat itu menjelma
kedamaian di hati, termasuk urusan rezeki menjadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah senantiasa lazimkan untuk bersedekah. Bagaimana saya tidak memiliki harta, uang? Makna sedekah bukan harus dengan materi uang semata. Senyum saja sedekah. Singkirkan beling duri di jalan karena membahayakan halayak ramai, sedekah. Potensi apapun yang kita miliki dengan tenaga, dengan ilmu, berikan khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang banyak manfaatnya untuk sesama manusia. Sedekah. Apapun yang kita bisa, sedekah, sedekah. Kita tahu luar biasa keajaiban sedekah. Niscaya dengan sedekah maka tidak ada orang yang jatuh miskin dikarenakan menjadi dermawan, tidak ada ilmunya berkurang dikarenakan karena senantiasa memberikan ilmu-ilmu yang didapat yang bermanfaat. Dan semuanya itu bukan hanya dampaknya di dunia, akan tetapi ketika di alam barzah pun subhanallah, masya Allah, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Jariyah yang mengalir terus-menerus pun dari sedekah, bukan hanya uang. Di situ termasuk ilmu yang bermanfaat. Otomatis kita pun dimudahkan urusan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, jangan putus silaturahim. Dengan silaturahim, bukankah dia akan memperpanjang umur dan memudahkan rezeki? Panjang umurnya bisa kalau Allah mau, dalam artian yang sesungguhnya. Panjang umurnya dalam artian manfaat. Umurnya tetap tapi berkualitas, kuantitas amal ibadahnya, takarubnya luar biasa. Dan urusan rezekinya pun orang yang silaturahim, dia akan dapat banyak hal. Rezeki ilmu, rezeki kenyamanan, rezeki kesehatan, rezeki informasi, dan termasuk relasi-relasi bisnis. Apa sih yang dibangun? Adalah membangun jaringan-jaringan alias silaturahim. Insya Allah dengannya dimudahkan segala urusan rezeki kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Demikianlah dapat kita simpulkan. Mari kita praktekkan. Walau masih di era COVID-19 ini banyak berdampak akan urusan dapur rumah tangga, yakinlah tetap dalam kondisi seperti ini. Yang pertama, taqwallah, takwa kita, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Yang kedua, untuk kita, keluarga kita, sanak pamini, handai tolan kita, karib kerabat kita, mantapkan tawakal pada Allah. Yang ketiga, kita harus senantiasa beristighfar. Yang keempat, jangan lepas syukur kita pada Allah. Yang kelima, perbanyak sholawat. Yang keenam, sedekah dengan jenis apapun. Yang ketujuh, senantiasa sambung silaturahim. Dengannya insya Allah dialah Allah Ar-Razzaq yang mengkarunia rezeki, bahkan yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu adalah hak prerogatif Allah. Dengannya dimudahkanlah segala urusan rezeki kita. Dan dari ketujuh hal itu, ini merupakan intisari daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-28. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman akan tentram hatinya dikarenakan mengingat Allah. Takwa ingat Allah, tawakal ingat Allah, istighfar ingat Allah, syukur ingat Allah. Sholawat hakikatnya Allah saja bersolawat. Sedekah dan juga silaturahim, ini semua hakikatnya mengingat perintah-perintah Allah, mengingat Allah. Allah bidzikrillah tatmainnul qulub.
ketahuilah dengan ingat Allah hati akan tentram. Termasuk bukan hanya rezeki materi, batin kita dikaruniai rezeki nyaman lahir batin kita. Kalau sudah demikian, energi tubuh kita menjadi magnet rezeki, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan negeri akhirat. Inilah sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk senantiasa menjalankan segala perintahnya, bertawakal kepadanya, berbanyak istighfar, syukur, kemudian berselawat kepada Rasulullah, sedekah, dan tidak memutuskan silaturahim, bisa istiqomah semuanya ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mudahkan segala urusan kita, termasuk urusan rezeki bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia. Menjelmalah dari personal demi personal, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah amarna bil ittihad wal ittisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil 'azim, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nufa anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuf wal muhtaliq wasyada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikan kami senantiasa hamba-hambamu yang tetap istiqomah dalam takwa kepadamu ya Allah, menjadi hamba-hamba yang senantiasa setelah ikhtiar kami maksimal, kami mantap tawakal kami ala Allah. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang senantiasa sadar banyak hilaf banyak salah, sehingga senantiasa kami selalu mohon ampun beristighfar taubatan nasuha. Jadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura. Dan seiring dengannya kami cinta Rasul seraya banyak berselawat kepada Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami pun ringan mudah untuk bersedekah dan tetap menjalin silaturahim, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah syariah. Ya Rabb, banyak hajat kami, banyak maksud baik kami, mudahkan segala urusan rezeki kami biiznillah, dengan izinmu ya Rabb. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau kuasa terhadap segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.